Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tekstil, kembali lagi sama aku nih, Alyan Sabrina dengan MPM 2304100066. Di sini aku bakal bawain materi penelitian yang keren banget loh. Nah, di sini aku bakal ngasih materi tentang evaluasi dampak struktur komposit tekstil berbasis Kevlar dengan anyaman angle interlock. Nah, kalian pasti kayak masih bingung kan, apa itu interlock, apa itu Kevlar, atau yang lainnya deh. Kalian pasti taunya tekstil tuh pasti tentang pakaian, baju, sepatu, dan lainnya nih. Sedangkan banyak sekali itu bahan-bahan yang berbasis tekstil. Nah, salah satunya yaitu Kevlar. Kevlar itu sangat apa ya, bahan yang bagus menurut aku karena dia tuh kuat dan ringan. Nah, itu biasanya dipakai untuk rompi anti peluru atau helm. Nah, di sini juga kita akan bahas tentang Kevlar yang ditenun dengan teknik angle interlock ini. Nah, itu tuh kayak gimana sih teknik angle interlock itu tuh buat benang yang saling support atau saling menyilang, saling apa ya, satu sama lain lah gitu, biar dia tuh nggak lepas atau biar makin kuat. Nah, daripada kita bingung nih ngoceh-ngoceh terus nih aku ya, daripada aku yang ngejelasin nanti kalian makin gak ngerti, kita kenalan dulu nih sama pemateri pada materinya nih. Saya Rehan Muhammad Dwi Arzuna, biasa dipanggil Zuna, NPM 22410062. Halo semua, nama aku Salma Nabila Putri, MPM 23410056. Halo semuanya, perkenalkan aku Airin Yesbreda Bruce Biring dengan NPM 23410052. Oke, ini kalian udah ketemu nih sama kakak tetehnya yang cantik dan ganteng ini ya. Kita langsung aja ke pematerinya tentang apa sih itu Kevlar atau interlock ini gitu. Boleh teteh, kakak, siapa ini? Jelaskan tentang bahan atau material apa aja yang ada di paper yang kali ini, yang penelitian yang dibahas kali ini. Nah, jadi yang bahan yang pertama itu adalah kain Kevlar aramid. Nah, kain ini jadi bahan penguat utama karena Kevlar ini punya kekuatan yang sangat tinggi. Terus tahan terhadap benturan juga. Jadi saat terjadi benturan, Kevlar ini bantu menyerap energi dan gaya yang terjadi gitu. Jadi dia bisa mengurangi gaya yang diterima oleh bahan, sehingga komposit jadi lebih kuat dan tahan rusak gitu. Terus yang kedua ada juga bahan utamanya yaitu resin epoksi. Nah, resin ini berfungsi sebagai perekat atau pengikat antara serat-serat dari si Kevlarnya gitu. Nah, selain memperekatkan, resin epoksi ini juga membuat struktur komposit jadi lebih kaku, stabil, dan mampu menyebarkan gaya secara merata ke seluruh permukaan bahan. Dengan begitu kompositnya jadi lebih kokoh dan tidak mudah retak. Nah, untuk yang bahan utamanya itu sih Kak. Jadi mungkin ada beberapa tambahan juga. Karena kan dari yang dilihat dari paper tersebut kan ada yang tercantum adalah AI atau Angle Interlock ya. Terus ini apa hubungannya sih dengan kedua bahan tersebut gitu. Jadi material yang digunakan itu kan Kevlar dan resin epoksi gitu ya. Jadi punya kekuatan erat, kaitan erat dengan struktur Angle Interlock. Ya, Angle Interlock ini. Karena keduanya bekerja sama membentuk komposit yang kuat. Nah, jadi kain AI Fabric ini sendiri adalah jenis kain yang 3 dimensi yang menyusun serat Kevlar dalam pola interlock khas gitu. Jadi pola ini membantu kain menyerap energi, merendam gaya benturan yang terjadi, jadi lebih efektif sehingga membuat kompositnya lebih tangguh dan tahan terhadap kerusakan. Begitu. Oke, bagus banget berarti ya si bahan ini tuh ya kayak. Nah, aku mau nanya kan tadi katanya ada bahan tambahan dan bahan yang utama ya. Itu apa ya? Hubungan dari kedua bahan itu tuh apa sih, Kak? Nah, jadi aku mau izin jawab ya untuk pertanyaannya, hubungan antara kedua bahan ini apa aja gitu. Jadi bisa kita lihat yang di
Eh, Angel interlock ini juga pasti memiliki bahan pendukung gitu kan. Jadi aku mau jelasin dulu nih bahan pendukungnya itu apa aja gitu. Jadi untuk struktur Angel interlock ini ada 3 bahan yang membantu juga gitu, yaitu interlock binder wire yarn, terus string allied web yarn, terus optional wedding warp yarn. Nah, jadi semua bahan ini berperan penting dalam membentuk strukturnya gitu. Jadi bahan-bahan tambahan tersebut juga membantu menciptakan struktur kain yang kuat, stabil dan memiliki sifat mekanik yang baik. Jadi emang tujuannya kan tujuan awalnya itu kan emang untuk yang tahan benturan kan. Jadi itu pendukung buat emang mendukung untuk lapisan-lapisan itulah gitu. Paling itu aja sih Kak untuk dari bahan material yang digunakan dalam penelitian ini. Saya kembalikan lagi. Berarti ini kalian udah tahu kan kalau Kevlar sendiri itu pasti bahannya bagus nih. Kita pasti harus tahu dulu nih cara ngujinya kayak gimana. Oke, yang pertama adalah cara ngujinya tuh yang harus disiapkan adalah pengembangan material gitu. Selain dari anyaman yang tadi Kak Airin sebutkan, yaitu anyaman Angel interlock, kita bisa menggunakan anyaman lain gitu untuk si gaya benturan itu. Yang kedua adalah persiapan sampel. Nah, di situ tuh kita bisa menambah variasi Kevlar tersebut tuh mau berapa lapis, apakah mau 1 lapis, 2 lapis, atau 3 lapis. Yang ketiga adalah pembuatan sampel. Nah, si pembuatan sampel ini dari si kain-kain yang tadi udah kita lapis, itu tuh ditambah material penambah yaitu resin. Oke, yang keempat adalah pengujian impactnya nih Kak Alia. Jadi setelah kita tadi ngebuat si sampelnya, kita tuh di si sampel itu tuh diuji nama alatnya itu drop weight impact. Nah, itu tuh si kekuatan alatnya itu, si bebannya itu 5,4 sampai 28,2 Joule Kak Alia. Nah, buat apa sih dilakuin pengujian impact kan pasti kalian bertanya-tanya nih. Nah, itu tuh untuk supaya kita tahu si sampel kita itu dapat meredam berapa gaya redamnya gitu, impactnya berapa. Yang kelima itu kali ya pengumpulan data. Jadi setelah kita melakukan uji coba itu, kita itu mendapatkan data-data. Yang pertama adalah mengukur gaya energi serap gitu. Jadi dari si impact itu kita tahu nih si sampel kita tuh menyerap energi benturan tuh berapa kali ya. Jadi kayak gitu. Yang keenam adalah analisis data kali ya. Setelah uji coba, setelah kita dapat datanya, terus kita evaluasi datanya. Evaluasi itu jadi misalkan kalau kita pakai 1 lapis kekuatannya segimana, pakai 2 lapis kekuatannya segimana, kalau misalkan 3 lapis pun kekuatannya segimana, dan juga resin yang kita pakainya mau setebal apa gitu Kak Alia. Terus setelah kita evaluasi data, kita akan mendapatkan kesimpulan nih Kak Alia. Jadi di kesimpulan ini kita bisa menyimpulkan gitu, idealnya bahan Kevlar yang mau kita pakai itu pakai yang spek berapa, yang 3 lapis kah, resinnya seberapa tebal, kayak gitu. Baru kita bisa mengimplementasikannya menjadi barang jadi Kak Alia. Tadi akalnya tadi udah bilang ada data yang harus yang udah dilakukan saat pengujian nih. Kita perlu tahu juga nih teman-teman kalau gimana sih hasil dari si pengujian si Angel interlock ini teh. Ini aku akan menjelaskan bagaimana sih hasil pengujian dari si Angel interlock. Bisa dilihat pada tabel ini, pada grafik ini, itu si grafiknya berhubungan dengan energi bentur, dengan energi yang diserapkan oleh komposit. Terlihat bahwa semakin besar energi benturan yang diberikan, maka si energi yang diserap panel juga meningkat. Ini juga menunjukkan bahwa semua jenis panel mampu beradaptasi terhadap peningkatan energi bentur. Jadi, setiap energi serap meningkat seiring energi bentur, menunjukkan bahwa si komposit Kevlar dengan struktur Angel interlock itu mampu meredam energi tumbukan dengan efisien.
Bisa dilihat dari grafik 5. Ini itu adalah menampilkan bahwa perbandingan si energi serapan yang sudah ternormalisasi untuk kelima tipe panel pada energi bentur sekitar 5,6 Joule. Pada panel FS itu satu lapisan memiliki nilai energi serap tertinggi per ketebalan. Panel berlapis kebanyakan itu pada lapisan 2 dan 3 lapisan. Menunjukkan energi serapan per ketebalan itu lebih rendah. Si orientasinya itu 0/0 dan 0/90. Tidak memberikan perbedaan yang berarti. Jadi si panel tipis ini lebih fleksibel dan mampu melentur sehingga energi yang diserap dalam bentuk deformasi. Dan juga panel tebal itu lebih kaku sehingga lebih banyak energi yang diteruskan. Pada grafik yang kelima ini menunjukkan tren yang serupa pada grafik yang ke-5. Tetapi energi benturnya itu menengah sekitar 15,6 Joule. Semua panel ini diserap energi lebih besar dibandingkan saat yang 5,6 Joule. Namun perbandingan antara panel yang sama artinya ketebalan tetap menjadi faktor yang dominan dalam menentukan energi serap yang lebih spesifik. Terus bisa dilihat di sini grafik 7 itu menampilkan hasil energi serapan untuk energi bentur sekitar 25,6 Joule. Semua panel masih mampu menyerap energi bentur apabila hancur total. Ini menunjukkan ketahanan Kevlar itu tinggi. Satu lapis itu masih paling tinggi dalam energi serap per ketebalan. Panel 3 lapis itu lebih rendah karena kekakuannya itu lebih tinggi. Jadi jumlah lapisan itu mempengaruhi fleksibilitas dan kemampuan penyerapan energi. Dan orientasi serat antara lapisan itu tidak memberikan efek yang signifikan. Bisa dilihat dari grafik 8, ini adalah grafik yang berhubungan antara energi bentur dan gaya yang diteruskan pada tiap jenis panel. Semakin tinggi energi benturan, gaya yang diteruskannya juga semakin meningkat. Panel satu lapis mentransmisikan gaya yang paling tinggi. Artinya redaman itu lemah. Tetapi ketika panel 3 lapis itu memiliki ketebalan peningkatan kemampuan peredaman gaya. Panel tebal ini bekerja seperti peredam kejut yang lebih efektif. Pada grafik 9 itu adalah grafik dengan gaya puncak yang diteruskan dalam energi bentur sekitar 5,6 Joule untuk kelima jenis panel. Pada panel satu lapis paling tinggi nilai gaya transmisinya, paling sedikit juga meredam. Ketika panel 3 lapis paling rendah, paling efektif itu serapan gayanya. Jadi orientasinya itu 0/0 versus 0/90. Tidak mempengaruhi si energi yang nyatanya. Terus pada grafik 10 ini menggambarkan perbandingan gaya puncak antar panel dan energi bentur yang sedang. Gaya puncak ini dibandingkan 5,6 Joule karena si energinya lebih besar, urutan performanya itu tetap sama. Artinya penambahan lapisan signifikan mengurangi gaya yang diteruskannya. Terus pada grafik ke-11 ini memperlihatkan si hasil puncak energi bentur paling tertinggi. Semua panel ini mengalami gaya maksimum yang lebih tinggi. Panel 3 lapis tetap memiliki gaya transmisi yang paling kecil, menunjukkan konsistensi. Semakin tebal komposit, semakin efektif dalam meredam
benturan. Oke guys, ternyata ya teman-teman, pengujiannya juga aduh rada rudet ya buat aku pribadi mah, karena pusing ternyata banyak pisan ya. Terus ya kayak tadi grafik satu ngeredam ini buat ini. Jadi sebenarnya bisa disimpulinnya tuh kan Kak, ternyata si Kevlar itu kan buat bikin kuat sama ringan kan ya Kak. Terus ternyata makin banyak lapisannya tuh dia semakin kuat ternyata gitu. Terus kayak ada dibandingin sama satu lapisan itu pasti beda jauh ya sama yang 3 lapisan ya, betul kan Kak ya? Betul sekali. Terus itu juga ternyata semakin tebal juga itu ternyata semakin bagus untuk menyerap energi dan mengurangi gaya yang nembus udara mungkin benturan dong. Iya dong, benturan dong kan udara. Ya, karena kita ngebahas apa tadi? Iya, Kevlar. Untuk meredam benturan, bukan angin, guys. Tipo. Oke, guys, dari aku, mungkin ya sekian dari pembincangan kita kali ini ya. Terima kasih kakak tetehnya berbagi ilmu yang sangat-sangat bermanfaat banget pokoknya ini teman-teman, karena kita kan nggak tahu ya, cuman taunya baju doang. Aku juga taunya baju doang, ternyata helm atau yang lain tuh karena itu kan dari buat itu peredam itu kan ya benturan. Ternyata aku baru tahu ternyata bukan baju doang guys teman-teman ya gitu doang. Nah jadi terima kasih ya untuk pemateri kali ini. Mungkin dari saya pamit undur diri. Untuk kakak-kakaknya terima kasih untuk menyempatkan waktu. See you guys.